Selamat siang Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Bagi para tamu undangan, dimohon untuk masuk saja ke dalam gereja, menempati tempat yang sudah disediakan. Mohon untuk memperhatikan tempatnya, gunakan yang tidak ada tanda silangnya. Jadi untuk tempat duduk, silahkan gunakan yang tidak ada tanda silangnya. Satu kursi hanya untuk 2 orang saja. Yang ikut prosesi menghantar mempelai berdua adalah kedua orang tua mempelai dengan saksi. Jadi kedua orang tua mempelai dengan saksi yang mengikuti prosesi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai penerimaan sakramen pernikahan pada siang hari ini, Timotius Erik dan Maria Regina, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang membawa HP, mohon untuk di silent supaya nanti kalau ada nada panggil suaranya tidak mengganggu. Khusus masa pandemi ini, kami mohon sangat untuk segera meninggalkan gereja karena kami akan membersihkan ulang. Jadi setelah selesai digunakan, kami akan adakan penyemprotan untuk dibersihkan lagi karena akan digunakan untuk perayaan Ekaristi sore nanti. Demikian, mari kita berdiri. Kita akan mengawali penerimaan sakramen pernikahan pada siang hari ini. Kita bersatu dalam doa untuk kebahagiaan mempelai berdua. Silakan mempelai bersama orang tua dan saksi untuk maju.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat-Nya agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang. Marilah kita berdoa. Kamu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Ya, silakan duduk sebentar ya. Regine dan Erik sudah siap ya? Ya, sejak kemarin saya tanya sudah siap belum? Sudah siap belum ya? Ini dia momen yang ditunggu-tunggu ya. Ya, saya sedikit memberikan renungan sesuai bacaan Injil ya, bahwa pernikahan Katolik itu sudah saya bilang berkali-kali tidak bisa diceraikan. Dan ini kenapa alasannya? Karena nanti suami dan istri akan menjadi satu. Ya, Erik dan Regine menjadi satu tubuh. Dan kalau tubuh, ada bagian tubuh yang dipotong, dipisahkan, pasti yang satu akan mati. Atau dua-duanya mati bahkan ya. Kalau contoh ya, kalau tangan diamputasi, ya, tangannya pasti mati. Kalau kepala dipotong, ya semuanya mati. Ya, jadi dipisah. Kalau sudah buat janji itu kayak seperti satu tubuh, tidak boleh dipisahkan. Ya. Ini rencana Tuhan sejak awal. Saya sedikit cerita tentang kisah kejadian waktu Adam dan Hawa diciptakan. Ya. Waktu Adam diciptakan, ya dia sendirian, masih sendirian ya. Lalu Tuhan melihat ternyata si Adam ini kesepian, ya kesepian. Kalau kita perhatikan waktu Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan dunia berapa hari? 40 hari, bukan ya, 7 hari ya. 40 hari itu prapaskah ya, 7 hari. Dan setiap kali dia menciptakan sesuatu, dia akan lihat ternyata ini baik, ya ini baik, ini sangat baik. Tapi saat melihat sang Adam, sang manusia sendirian, tiba-tiba dia berbilang untuk pertama kalinya, ini tidak baik. Ini tidak baik. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya, kemudian dia menciptakan binatang-binatang. Dan binatang ini ditunjukkan kepada sang Adam supaya menjadi temannya Adam. Tapi ternyata dari sekian banyak tanaman, hewan yang ada tidak cocok buat Adam. Ya, ini kemudian ditunjukkan, oh ini Adam ya, ini hewan besar ya, namanya gajah. Ya. Mau nggak kamu jadi teman? Mau nggak jadi pasangannya gajah? Erik mau pasangannya gajah? Nggak mau kan ya? Adam juga nggak mau. Ya. Lalu ditunjukkan, wah ini repot nih manusia ya, banyak maunya. Ya. Kemudian dia ciptakan ini satu lagi ya. Ini mukanya sama kayak manusia, banyak aja bulunya ya, namanya orang utan. Ya. Mau nggak Adam sama orang utan? Adamnya nggak mau. Regine mau nggak sama orang utan? Nggak mau kan ya? Iya. Nah akhirnya Tuhan berpikir gimana ini ya? Saya ada ide. Akhirnya si Adam dibuat tertidur. Ya tertidur, dan apa yang terjadi? Dia mengambil apa? Tulang rusuk. Luar biasa, sudah hafal ya ceritanya. Kenapa tulang rusuk kira-kira Regine? Kenapa nggak diambil dari kuku kaki ya, atau dari sel otak? Kenapa tulang rusuk? Pernah kepikiran nggak? Karena iya, nggak dengar, tapi itulah iya, salah satu alasannya karena tulang rusuk ini menjadi teman sejajar, ya, menjadi partner yang setara. Kalau diambil dari tulang kaki atau dari kuku kaki, ya sang istri akan diinjak-injak terus. Ya, Erik hati-hati ya, jangan injak-injak Regine. Kenapa? Regine ini sudah saya bilang dia baru saja dapat
ya, sabuk hitam karate ya, jadi hati-hati ya. Tapi regen juga bukan diambil dari sel kepala, sel otak. Tidak bisa selalu jadi bos ya. Makanya menjadi partner yang sejajar. Dan satu hal lagi, kenapa tulang rusuk? Karena tulang rusuk itu paling dekat kemana? Ke hati, iya kan? Jadi paling dekat di hati, tapi teman sejajar. Nah tadi kita kan awal prosesi kan ya, prosesi budaya dulu di gereja dalam prosesi itu prosesnya sedikit berbeda. Ya, saya sedikit cerita, dulu cowoknya nunggu di altar, kemudian ceweknya dari belakang diarak ya sama sang bapak. Nanti bapak sama sang mempelai wanita sampai di altar, baru diberikan kepada sang cowok. Itu dulu. Dan ini tidak diteruskan, kenapa? Karena seolah-olah wanita ini menjadi properti ya, dari propertinya punya bapak dikasih ke suami ya. Kurang tepat simbolismenya. Makanya sejak awal dua-duanya sudah bersama, berjalan sebagai rekan yang sejajar ya. Tapi itu satu kondisi untuk pernikahan dan hidup keluarga langgeng, menjadi partner yang saling mengingatkan ya. Regine kira-kira siap nggak mengingatkan ya, mengingatkan Erik? Siap ya. Kemarin cerita bahkan Regine yang lebih sering mengingatkan ya. Iya, kalau lupa berdoa ya diingatkan ya. Jangan malas kamu sebagai suami, iya gitu ya. Erik juga jangan lupa untuk mensupport kalau Regine lagi galau ya, kalau Regine ada masalah disupport ya. Jadi saling mensupport, saling menyokong ya, dan juga saling mengingatkan. Karena perjalanan, kalau tadi Erik dan Regine lihat perjalanan dari depan ke sini, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Bukan Romo Bayu yang ganteng, bukan. Yang dilihat apa? Salib. Jadi selalu siap bahwa perjalanan hidup berkeluarga tidak akan selalu mudah ya. Karena awal saja Anda sudah berjalan menuju salib. Bisa tanya dari orang tua dia, apakah selalu mudah untuk hidup berkeluarga? Pasti enggak. Apalagi anaknya kayak Erik gitu ya. Wah. Enggak selalu mudah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, karena salib ini tidak kosong ya, salib itu ada Tuhan Yesusnya. Makanya salib itu bermakna karena ada Tuhan Yesus. Dan saat kita mengalami kesulitan tapi mengandalkan Tuhan, saya yakin ya Erik dan Regine pernikahannya akan sampai akhir. Tapi mengandalkan Tuhan ya, itu janjinya ya, janjinya. Dan ya pesan saya juga sudah saya sebutkan waktu kita kanonik, kalau punya banyak anak ya, puji Tuhan, diajarkan untuk berdoa. Setiap malam kalau bisa Regine dan Erik saling mendoakan. Dan semoga anaknya juga diajak untuk berdoa. Karena sekali lagi yang menyatukan Erik dan Regine bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Oke, kita lanjutkan ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ya, perayaan pernikahan. Mari kita ya, tetap duduk ya. Mempelai berbahagia, kalian datang ke tempat ini karena berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup pernikahan yang akan diteguhkan di materai suci di hadapan pelayan gereja dan umat beriman. Semoga cinta kalian berdua diperkaya dengan berkat Tuhan demi kesetiaan abadi satu sama lain. Semoga cinta kalian diperteguh demi tugas dan kewajiban selanjutnya. Kini saya minta kalian menyatakan niat di hadapan gereja. Silakan berdiri, Erik dan Regine. Mic-nya bisa dipegang ya, supaya kedengeran suaranya. Timotius Erik Ongko Wijaya dan Maria Regine Olivia Bumolo, sungguhkah kalian? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya pernyataan.
Dua-duanya. Oke. Saya Timotius Erik Ongkowijaya memilih engkau Maria Regine Olivia Bumulo menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Regine Olivia Bumulo, memilih engkau, Timotius Erik Ongkowijaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu, dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Allah, syukur kepada Allah. Pemberkatan cincin. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat nomor 7, dan setelah doa umat nanti baru sungkeman ya, mohon doa restu. Oke. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Timotius Erik Ongkowijaya dan Maria Regine Olivia Bumulo, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga Timotius Erik Ongkowijaya dan Maria Regine Olivia Bumulo yang baru saja dipersatukan dalam pernikahan suci selalu dikaruniakan kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan yang memberkati pernikahan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji pernikahan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Tuhan Yesus, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu yang mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati dan menyatukan mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang persatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan untuk memohon doa restu dari orang tua. Sambil
kedua mempelai ini yang baru saja mengikat diri dalam sakramen pernikahan. Marilah kita berdoa dengan rendah hati supaya Tuhan berkenan mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai Erik dan Regine yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam ikatan perjanjian suci. Semoga mereka bersatu dalam cinta kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkehendak memberkati kesatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini yang hari ini saling mempersatukan diri dalam ikatan perjanjian nikah. Curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas kedua mempelai Timotius Erik Ongkowijaya dan Maria Regine Olivia Bumolo, dan nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan Tuhan-Mu di saat mereka perlukan. Semoga mereka selalu dalam cinta kasih dan doa dari keluarga Allah, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Marilah kita dan saya sering bilang bahwa setiap Regine dan Erik sekarang sudah masuk daftar, ya. Daftar apa? Ya, daftar nikah, betul. Ya, daftar khusus. Saya punya daftar khusus, ya. Isinya orang-orang yang sudah saya berkati pernikahannya. Kenapa ada daftar ini? Karena orang-orang ini saya doakan setiap hari. Jadi Erik sama Regine sudah masuk daftar doa saya. Jadi saya akan bawa dalam doa setiap hari, ya. Bisa mohon juga Erik dan Regine tolong doakan saya juga, ya. Dan sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai seorang imam, kalau ada apa-apa ya butuh konsultasi, ya butuh teman cerita, ya, saya selalu siap membantu. Apa saja, ya, kecuali apa? Kecuali ngutangnya jangan ke saya. Minta ke saksi saja. Ya kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya di nomor di bawah ini, ya, sudah dari. Ya, sekali lagi congratulations, Tuhan selalu memberkati dan saya tunggu cucu-cucu kita ke depan. Oke. Mari kita mohonkan berkat bagi kedua mempelai. Saudara-saudari, semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Regine dan juga Erik dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pemberkatan pernikahan saudara Regine dan juga saudara Erik sudah selesai. Marilah kita mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Kita mohon doa dari Bunda Maria, silakan.